Mic-nya mana? Gak ada mic-nya. Sampai lupa. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana kaum muslimin di bawah pimpinan Sa'ad ibn Abi Waqqas berhasil menaklukkan Al-Madain yang merupakan ibu kota kerajaan Persia di masa itu. Ketika itu mereka berhasil mengumpulkan ghanimah yang sangat banyak. Kemudian ghanimah tersebut dikirimkan ke kota Madinah. Kemudian Umar bin Khattab menunaikan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW tentang gelang Raja Persia yang kemudian diberikan kepada Suraqah bin Malik sebagaimana janjinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bertanya, itu gimana kok laki-laki pakai gelang? Gitu ya. Kan nggak boleh pakai gelang katanya. Ya, wallahu taala alam, mungkin cuma dipegangkan saja. Kan yang penting itu apa? Dipakai, artinya dipegangkan. Mungkin diberikan kepada Umar, ya hanya untuk menunaikan apa yang dijanjikan oleh Nabi, kemudian dikembalikan kembali ke Baitul Mal. Ya. Baik. Nah, sekarang kita akan coba bahas kisah-kisah yang sangat menakjubkan yang terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Artinya kisah-kisah menakjubkan ini yang menunjukkan bagaimana keadilan beliau sebagai seorang pemimpin. Demikian juga bagaimana takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan yang beliau jalankan. Khawatir sekali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ya tidak bisa mempertanggungjawabkan kepemimpinan beliau. Banyak kisah yang disebutkan oleh para ulama, ya. Mayoritas kisah yang kita nukilkan ini dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan sebagiannya dari kitab-kitab yang lainnya. Baik, nah ini sempat kita singgung kemarin bagaimana penegakan hukum di masa Umar bin Khattab. Jadi Umar radhiyallahu taala anhu itu benar-benar berusaha menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan keadilan. Maka barang siapa yang melakukan kesalahan walaupun itu masih keluarga beliau, bahkan anak kandung beliau, ketika itu melakukan kesalahan, maka Umar menjadi orang yang terdepan untuk apa? Melakukan atau memberikan hukuman kepada anaknya sendiri. Masya Allah. Satu hal yang mungkin jarang kita dapatkan ya. Jangankan anak, yang masih kroni saja kadang-kadang hukum itu tidak berlaku. Ada orang-orang yang berada di atas hukum. Ya, hukum diberlakukan kepada sebagian orang, tapi tidak diberlakukan kepada sebagian yang lain. Ya, misalnya yang kumpul-kumpul misalnya. Yang kumpul-kumpul melanggar prokes, kena sanksi. Ada yang nggak kena sanksi. Ya, yang seperti ini kalau marak terjadi, ketidakadilan itu dipertontonkan, maka dikhawatirkan akan terjadi kekacauan di sebuah negeri. Karena kunci kestabilan suatu negara itu adalah tegaknya keadilan. Banyak para ulama yang mengatakan hal yang demikian. Kita bisa melihat misalnya ucapannya Syekh Mustafa Bugha dalam kitab Al-Wafi, syarah dari Arba'in An-Nawawiyah. Beliau mengatakan ya prinsip yang mendukung, yang menyokong kestabilan suatu negara itu adalah keadilan. Kalau keadilan itu benar-benar ditegakkan, maka niscaya negara itu akan stabil. Orang melihat semua hukum, semua orang sama di mata hukum.
Tapi kalau sudah mulai banyak ketimpangan-ketimpangan, banyak orang yang tidak puas, maka ini akan menjadi sumber kekacauan di negeri tersebut. Mari kita simak bagaimana penegakan hukum di masa Umar radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dari sahabat Sa'ib bin Yazid, atau dari Sa'ib bin Yazid, beliau mendengar Umar mengatakan, "Dzukira li anna Ubaidallah ibni Umar wa ashaban lahu syaribu syaraban." Kata Umar, disebutkan kepadaku, artinya ada yang melapor kepadaku bahwa Ubaidullah ibn Umar, anaknya Umar, dan teman-temannya meminum khamr. Ya. Wa ana sa'ilun anhu. Maka kemudian aku pun bertanya, aku interogasi dia, benar nggak kalau kamu minum khamr? Fa in kana yuskir hadattuhum. Kalau memang dia sampai mabuk, benar apa yang dilaporkan, dia sampai mabuk minum khamr, maka aku akan memberikan hukuman had kepada mereka. Maka kemudian kata Sa'ib bin Yazid, ya fara'aituhu yuhadduhum au yahudduhum. Maka aku pun melihat Umar memberikan hukum had kepada mereka. Jadi benar apa yang terjadi, bahwa anak-anaknya itu, anaknya dan teman-temannya sudah minum khamr. Maka Umar tidak ragu untuk memberikan hukuman had, cambuk kepada orang-orang yang telah melanggar ini minum khamr, walaupun itu anaknya sendiri. Ya. Bahkan lebih daripada itu, ya terjadi lagi kasus ya. Kalau yang tadi itu siapa? Ubaidullah, anaknya Umar. Terjadi juga kasus pada Abdurrahman bin Umar. Abdurrahman bin Umar, putra Umar juga. Ya, putra Umar yang lain. Disebutkan oleh Abdullah bin Umar, beliau mengatakan syariba akhi Abdurrahman bin Umar wa syariba ma'ahu Abu Sirwa'ah Uqbah ibn al-Harith wa nahnu bi Misr fi khilafati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya, saudaraku, saudara laki-lakiku, yakni Abdurrahman bin Umar, dia minum khamr dan bersamanya minum juga Abu Sirwa'ah Uqbah ibn al-Harith. Ketika itu kami berada di Mesir di masa kekhilafahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fasakira, maka kemudian kedua orang ini ya minum sampai mabuk. Falamma saha intalaqa ila Amr bin al-As wa huwa amiru Misra. Maka setelah keduanya sadar dari mabuknya, mereka pun menemui Amr bin al-As yang ketika itu menjadi gubernur Mesir. Jazakallahu khairan. Menjadi gubernur Mesir. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana anaknya Umar ketika dia sadar dia melakukan kesalahan, minum sampai mabuk, ya, si siapa? Abdurrahman bin Umar minum sampai mabuk. Yang dia lakukan adalah melaporkan dirinya kepada pemerintah. Untuk apa? Tahhirna fa inna qad sakirna min syarabin syaribna. Dia mengatakan kepada Amr bin al-As, tolong sucikan kami dari dosa-dosa kami, karena kami telah minum sampai kami mabuk. Lihat, nah ini didikan seorang ayah. Ketika dia salah, apa yang dia lakukan? Dia melaporkan dirinya kepada pihak yang berwajib. Ya, ngomong ke Amr bin al-As, wahai Amr bin al-As, sesungguhnya kami telah minum khamr sampai kami mabuk. Maka tolong berikan hukuman kepada kami agar kami dibersihkan dari dosa-dosa meminum khamr. Masya Allah. Ya, ini anaknya Umar. Kalau anak selain Umar bagaimana? Lapor ke bapaknya, Pak, tolong Pak, saya minum khamr, jangan sampai ketahuan Pak polisi ya. Tapi coba lihat bagaimana anaknya Umar. Dia justru melapor kepada pihak yang berwajib untuk diberikan hukuman. Ya. Qala Abdullah bin Umar, falam ash'ur annahuma ataya Amr bin al-As. Kata siapa? Abdullah bin Umar, saya nggak tahu kalau keduanya ini telah melapor kepada Amr bin al-As. Jadi ini tanpa sepengetahuannya Abdullah bin Umar. Ini adalah inisiatif dari kedua tersangka. Ya, kedua pelaku minum khamr. Datang dia kepada Amir, ya, Amir Misr, yakni Amr bin al-As, untuk mengadu bahwa dia telah minum khamr.
Qala fa dzakara li akhi annahu qad sakir. Ya, setelah melapor kepada Amr bin Al-As, barulah saudaraku tadi Abdurrahman bin Umar mengatakan kepadaku bahwa aku telah mabuk. Ya, ngomong kepada masnya, "Mas, saya tadi sudah minum khamr kemudian mabuk." Faqultu lahu udkhulid dar utahhiruk. Maka kemudian kata Abdullah bin Umar, masuklah ke dalam rumah biar aku beri hukuman kepadamu. Qala innahu qad haddatsal amir. Kemudian dia mengatakan kepada kakaknya, ini kepada Abdullah bin Umar, "Wahai kakakku, sesungguhnya aku sudah melapor kepada Amr bin Al-As, kepada gubernur." Maka kemudian kata Abdullah, "Wallahi la tuhlaqul yaum ala ru'usin nas." Ya. Kata Abdullah bin Umar sebagai seorang kakak, dia nggak mau mempermalukan adiknya. Ya, ketika itu selain dihukum had, ya mereka memperlakukan hukuman tambahan. Jadi agar orang itu kapok, selain dia dihukum cambuk ketika minum khamr, maka kepalanya digunduli. Ya, jadi kan orang lihat, "Wah, kok digunduli?" Nah, ini berarti mabuk ini. Jadi ada sebuah sanksi sosial bagi orang yang minum khamr. Ya, makanya dulu pihak kepolisian kalau zaman Pak Harto dulu, begitu ditangkap polisi biasanya sudah digunduli ya Pak ya. Makanya orang kalau pas di pengadilan itu pakai peci biasanya kelihatan, pakai peci kemudian kepalanya botak ya, biasanya kalau dihadapkan ke persidangan. Nah, ternyata di zaman itu diberlakukan hukuman cukur botak. Nah, kemudian kata Abdullah bin Umar kepada adiknya, "Saya nggak rela kalau kamu kemudian dicukuri di hadapan manusia. Udkhul ahlika." Ya, masuklah ke dalam rumah biar aku saja yang menghukum cukur rambutmu. Artinya jangan dicukur di depan manusia. Wa kanu idzaka yahlikuna ma'al had. Dan ketika itu hukum yang berlaku adalah mereka mencukur botak rambut pelaku peminum khamar dan disertai dengan had. Jadi hukum had, hukum cambuk itu tetap ditegakkan, lalu ada hukuman ekstra bagi orang yang minum khamar, yaitu digunduli rambutnya. Fadakhala ma'iyadar, maka kemudian adikku pun yakni Abdurrahman masuk ke rumah bersamaku. Qala Abdullah fahalaqtu akhi biyadi thumma jaladahuma Amr bin Al-As. Maka aku sendiri yang mencukur rambut keduanya, ya, kemudian mereka berdua pun dicambuk oleh Amr bin Al-As. Ya. Nah, kemudian terdengarlah berita ini di tengah-tengah Umar. Ya. Ternyata anaknya di Mesir mabuk-mabukan. Maka apa yang dilakukan oleh Umar? Apakah kemudian dia memarahi Amr bin Al-As? "Kamu berani ya? Anak presiden kok ditangkap?" Ya, anak khalifah kok dicambuk? Apa seperti itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Justru sebaliknya. Begitu mendengar anaknya melanggar prokes, anaknya melanggar ketentuan, hukum syariat, mabuk-mabukan, maka Umar bin Khattab langsung memanggil anaknya tadi. Ya, dia mengirimkan surat kepada Amr bin Al-As. Qala fakataba ila Amr, "Anib'ath ilayya Abdurrahman ibn Umar." Ya, ala qatabin fa fa'ala dzalika Amr. Maka Umar bin Khattab kemudian mengirim utusan. Ya, "Tolong engkau kirimkan." Dia mengirim utusan kepada Amr bin Al-As, memerintahkan Amr bin Al-As sebagai gubernur Mesir ketika itu untuk mengirimkan anaknya ke kota Madinah. Bukan ibu kota kekhilafahan itu di Madinah. Ya, maka kirimkanlah anakku, kirimkanlah Abdurrahman ibn Umar, fa fa'ala dzalika Amr. Maka kemudian hal yang demikian dilakukan oleh Amr bin Al-As. Falamma qadima Abdurrahman ala Umar radhiyallahu anhu jaladahu wa aqabahu min ajli makanihi minhu. Maka kemudian ketika sampai Abdurrahman ibn Umar di hadapan Umar, Umar kembali mencambuk
putranya tersebut. Kenapa? Ya, min ajli makanihi minhu. Karena kedudukannya Abdurrahman bin Umar sebagai putra khalifah. Jadi yang namanya putra khalifah harusnya menjadi suri tauladan bagi yang lainnya. Ya, jangan kemudian menjadi contoh yang buruk untuk masyarakat. Nah, begitu caranya seorang pemimpin mendidik anak. Ya, kamu itu anak raja, kamu itu anak khalifah, harus bisa menjadi contoh kepada yang lain. Kamu itu anak pemimpin, ya, harus bisa menjadi contoh terhadap orang lain. Maka kemudian Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mencambuk Abdurrahman bin Umar sebagai hukuman tambahan. Kata Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala bahwa hukuman hadnya ini, hukuman cambuknya ini bukan karena dia mabuk. Kenapa? Karena kata Imam Al-Baihaqi nggak boleh mengulang hukuman. Ya enggak? Ya, dia kan sudah dihukum oleh siapa? Amr bin Al-As. Dia sudah dihukum oleh Amr bin Al-As dengan hukuman cambukan atas kesalahan dia yang minum khamr tadi. Maka ini hukuman untuk apa? Hukuman untuk mendidik. Ya, untuk mendidik anaknya. Ya. Agar dia menyadari kedudukannya sebagai anak seorang khalifah. Ya, jadi hukumnya itu justru lebih berat kepada anak-anak khalifah, bukan kemudian diperingan karena posisi dia sebagai anak seorang pejabat. Kemudian thumma arsalahu, kemudian Abdurrahman bin Umar pun dilepaskan oleh bapaknya, falabitha ashhuran sahihan. Lalu dia pun hidup ya selama beberapa bulan dalam keadaan segar bugar, dalam keadaan sehat. Nah, disampaikan dalam riwayat ini karena apa? Karena sebagian manusia mengira bahwa dia itu mati karena dihukum oleh bapaknya. Ya, dalam riwayat disebutkan thumma asabahu qadruhu fayahsabu amatun nas annahu mata min jaldi Umar wa lam yamut bihi jildih. Maka orang-orang pun mengira ya setelah dia dihukum cambuk, dia hidup dalam keadaan segar bugar, lalu tidak berapa lama dia pun meninggal dunia. Maka sebagian manusia mengira bahwa Abdurrahman bin Umar mati karena dicambuk oleh bapaknya, padahal dia tidaklah mati karena dicambuk oleh bapaknya. Ya. Setelah dihukum oleh bapaknya masih hidup, segar bugar. Setelah berapa lama baru kemudian meninggal dunia. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau tidak peduli kalau yang melanggar itu walaupun putranya, beliau akan tetap memberikan hukuman yang setimpal, bahkan ditambah hukumannya. Ya, kenapa? Karena tidak layak bagi anak seorang pemimpin untuk melanggar aturan. Kalau dia melanggar aturan, bagaimana dengan orang yang ada di bawahnya? Ya, maka akan meniru apa yang dilakukan oleh anak sang pemimpin. Ini kisah yang pertama, kisah tentang bagaimana Umar menegakkan keadilan di kekhilafahan beliau. Kemudian kita bisa melihat juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang bagaimana zuhudnya Umar. Ya, beliau hanya memiliki 2 pakaian yang sederhana. Ya, demikian juga makanan yang beliau makan sama dengan apa yang dimakan oleh masyarakat pada umumnya. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah disebutkan Umar mengatakan la yahillu li min malillahi illa hullatani hullatun lisyita'i wa hullatun lisaif. Tidak halal bagiku ya dari hartanya Allah Subhanahu wa taala kecuali 2 pakaian. Satu yang dipakai di musim dingin dan satu lagi yang dipakai di musim panas. Bahkan ketika dikisahkan bahwa ada orang Persia yang ketika itu datang menemui Umar bin Khattab, dia bingung mencari mana khalifah. Kenapa Pak bingung? Karena pakaian beliau sama dengan pakaian yang dikenakan oleh ya kaum muslimin pada umumnya. Enggak dibedakan sama sekali. Dan bertemunya pun di masjid, sedang duduk-duduk. Berarti sama seperti kita sekarang ini. Sedang duduk di masjid. Ya, tidak duduk di singgasana yang demikian besar. Demikian kesederhanaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana makanan beliau? Waqutu ahli karajulin min Quraisy, laisa bi aghnahum.
Dan makanan pokok yang dimakan oleh keluargaku, kata Umar, ini seperti makanan pokok yang dimakan oleh orang-orang Quraisy. Ya, laisa bi aghnahum, bukan yang dimakan oleh orang-orang kaya mereka. Jadi standarnya sama dengan standar yang dimakan oleh kebanyakan manusia. Ya. Tsumma ana rajulun minal muslimin, lalu beliau menegaskan, kemudian aku sendiri hanya salah seorang dari kaum muslimin, salah seorang dari kaum muslimin. Baik. Kemudian disebutkan juga tentang bagaimana jubah beliau, ya, jubah yang beliau pakai sebagai khalifah. Qala wa kana yalbasu wa huwa khalifatun jubbata sufin, ya, marqu'atan ba'daha bi adam. Dan dahulu beliau sering mengenakan pakaian jubbah, ya, pakaian jubbah. Dalam keadaan beliau sebagai khalifah, jubbah beliau itu ditambal dengan potongan-potongan kulit. Jadi beliau menggunakan jubah yang terbuat dari kulit, dan ketika itu pakaian dari kulit ini termasuk pakaian murah, ya, termasuk pakaian murah. Kemudian marqu'atan ba'daha bi adam, yang ditambal dengan kulit. Ya, hadirin bisa bayangkan bagaimana khalifah. Ya, kemarin kita sudah perlihatkan daerah kekuasaan beliau. Ya, dari pantai Libya sampai ke tengah Persia. Tapi pakaiannya cuma sederhana. Terus apa kebiasaannya Umar? Wa yatufu bil aswaq ala atikihi ad-dirrah yu'addibu bihan nas. Dan beliau seringkali berkeliling ke pasar-pasar, ya, kemudian sambil membawa tongkat di atas pundaknya untuk menegur manusia. Kalau misalnya ada yang mungkin melakukan suatu hal yang tidak sepantasnya, beliau tegur, beliau sentuh dengan tongkatnya. Ini kebiasaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian bagaimana kisah-kisah Umar ini yang kita sebutkan tadi, kisah-kisah yang sangat menakjubkan. Ya. Disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah dari Thalhah bin Abdullah, beliau mengatakan kharaja Umar lailatan fi sawadil lail. Aku pernah melihat Umar radhiyallahu taala anhu keluar, ya, di kegelapan malam. Fadakhala baitan. Ketika itu Umar masuk ke dalam sebuah rumah. Jadi Thalhah ini melihat Umar keluar kemudian masuk ke dalam sebuah rumah. Ya, jadi dia curiga apa yang dilakukan oleh Umar di rumah tersebut. Qala falamma asbahtu dhahabtu ila dzalikal bait. Maka ketika tiba waktu pagi, aku pun pergi ke rumah tersebut. Fa idza ajuzun amya, ya, muq'adatun. Maka ternyata di dalam rumah tersebut ada seorang perempuan yang sudah tua renta, dalam keadaan buta, dia sedang duduk. Fakultulaha, maka aku tanyakan kepada wanita tersebut, ma bala hadzal rajulu ya'tiki, ya. Wahai wanita, apa yang dilakukan oleh laki-laki yang senantiasa mendatangimu? Maksudnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqalat innahu yata'ahaduni muddata kada wa kada. Kemudian sang wanita ini cerita, laki-laki itu senantiasa mendatangiku di waktu-waktu tertentu, ya. Jadi berapa hari sekali dia pasti mendatangiku. Ya'tini bima yuslihuni wa yukhriju 'annil adha. Maka dia datang, ya, untuk mengurus segala keperluanku dan membersihkan rumahku. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, datang ke rumah seorang wanita yang sudah buta, tua renta, ya, menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh wanita tersebut, ya, mungkin makanan yang dia perlukan selama beberapa hari. Kemudian dia bersihkan rumah sang wanita. Faqultu li nafsi, maka Thalhah bin Abdullah, ya, mengatakan, takilatka ummuka ya Thalhah, ya, a'atharati Umar tattabi'u. Celaka engkau wahai Thalhah, ya, apakah Umar itu perlu untuk kau mata-matai?
Jadi dia berkata pada dirinya, apakah pantas bagi dirimu untuk memata-matai Umar? Ketika melihat apa yang dilakukan oleh Umar, ya nggak perlu tanya apa yang dilakukan. Yang dilakukan pasti apa? Kebaikan. Jangan kemudian bersuudzon kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tidak pantas bagimu untuk memata-matai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Masya Allah, bagaimana seorang pemimpin datang ke rumah rakyatnya, membersihkan rumahnya, karena dia nggak sebatang kara, nggak ada seorang pun yang merawatnya. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang merawat wanita tersebut. Kemudian juga dikisahkan juga masih dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, ini kita nukilkan dari sana semua. Berkata Aslam ini adalah asistennya Umar. Ya, asistennya Umar, dia senantiasa menemani Umar kemanapun Umar pergi. Ini kisah tentang seorang wanita yang bayinya itu tidak berhenti menangis. Jadi ada seorang wanita yang bayinya itu tidak berhenti menangis. Sami'a Umar buka as-sabi fatawajjahu nahwahu faqala li ummih. Suatu ketika Umar mendengar ada seorang bayi yang menangis. Maka kemudian dia berangkat ya menuju tempat anak yang menangis tersebut dan tentu menuju ibunya. Kemudian dia mengatakan kepada sang ibu, "Ittaqillahi ta'ala wa ahsini ila sabiyik." Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah dalam merawat anakmu. Ditegur oleh Umar, "Kenapa ini kok anak selalu menangis? Coba kau rawat dengan baik anakmu ini sehingga dia tidak kembali menangis." Nah, kemudian ternyata ya Umar kembali mendengar tangisan anak tersebut. Lalu Umar pun kembali kepada sang wanita mengatakan hal yang sama. Ittaqillahi ta'ala wa ahsini ila sabiyik. Bertakwalah engkau wahai wanita ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam merawat anakmu. Ya, berbuat baiklah engkau sebaik-baiknya dalam merawat putramu ini. Ternyata kemudian ya dia tinggalkan, kemudian nangis lagi sang anak tadi. Akhirnya untuk ketiga kalinya Umar marah kepada ibu tersebut. Waihaki innaka ummusu ma li ara ibnaki la yaqarru mundu lailati minal buka. Celakalah engkau wahai wanita, sesungguhnya engkau adalah seorang ibu yang buruk. Ya, kenapa aku senantiasa mendengar anakmu menangis sepanjang malam? Ya. Maka ternyata apa yang terjadi? Dia kemudian mengatakan kepada Umar apa yang menjadi alasan kenapa anaknya itu senantiasa menangis. Ya Abdullah, inni ushgiluhu anit ta'am faya'ba dzalik. Wahai hamba Allah, sesungguhnya aku berusaha untuk menyapihnya. Jadi sang ibu ingin melepaskan sang anak dari susuan. Ya. Namun apa? Faya'ba dzalik. Namun sang anak enggak mau. Kenapa? Karena belum saatnya memang dia untuk disapih. Ya, dia masih memerlukan, dia masih membutuhkan air susu ibunya. Nah, kenapa sang wanita ini berusaha agar anaknya itu segera disapih? Ya. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, Umar itu membuat suatu peraturan. Ya, bahwa negara itu akan memberikan bantuan kepada seorang anak yang sudah selesai disapih oleh ibunya. Karena kalau masih disusui, artinya dia masih bisa disupport oleh ibunya. Jadi negara mungkin tidak perlu mensupport keluarga tersebut. Nah, mungkin ibunya ini perlu uang, perlu untuk mendapatkan apa? Bukan BPJS apa istilahnya, bantuan jaminan sosial dari negara. Maka dia berusaha bagaimana caranya agar apa? Agar anak ini segera disapih. Lalu dia melapor ke Baitul Mal. Ini anak saya sudah makan makanan, ya sudah nggak disusui lagi. Ayo berikan bantuan agar bantuan cair. Maka ketika dia mengatakan kepada Umar, mengatakan kepada wanita tersebut, kenapa kok buru-buru disapih anak ini? Ya, maka kemudian dia mengatakan li'anna Umar la yafridu illa lil matfum. Ya, illa limaftum.
Saya ingin segera menyapih anak saya karena Umar itu tidak memberikan tunjangan, melainkan hanya kepada anak yang sudah disapih. Maka terenyuh sekali hati Umar. Ternyata keputusan yang beliau ambil ini membuat susah orang. Membuat seorang ibu harus segera menyapih bayi yang harusnya mendapatkan hak untuk mendapatkan susu dari ibunya. Tapi buru-buru disapi agar apa? Agar dia mendapatkan tunjangan yang dijanjikan oleh pemerintah. Maka disebutkan bahwa ketika sholat subuh tiba, Umar menjadi imam, suara beliau itu hampir nggak jelas sama sekali. Beliau larut dalam tangisan beliau. Menyesali keputusan yang telah beliau ambil sebagai seorang pemimpin. Maka kemudian Umar setelah beliau sholat, beliau perintahkan kepada pegawainya, ya, pegawai kekhilafahan untuk diumumkan kepada seluruh penduduk negeri. La tu'ajjilu sibyanakum anil fitam. Janganlah kalian buru-buru untuk menyapih anak-anak kalian. Fa inna nafridu likulli mauludin fil Islam. Maka kami akan tetap memberikan tunjangan kepada setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Jadi tanpa harus menunggu dia disapih terlebih dahulu. Lihat beliau sampai menangis ketika sholat subuh, suara beliau sampai nggak terdengar karena menyesali keputusan yang beliau ambil. Taib. Makanya bagus sekali kalau para pemimpin itu ya mempelajari bagaimana kisah para khulafaur rasyidin, bagaimana cara mereka menjalani tampuk kepemimpinan mereka. Khawatir sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti tidak bisa mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Dan kita juga ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya, setiap kalian itu adalah pemimpin, kita juga pemimpin. Ya, di keluarga kita kepala keluarga. Dan kita juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan kita. Maka jangan sampai keputusan yang kita ambil ya untuk anggota yang ada di bawah kita, anggota keluarga atau orang-orang yang berada di bawah pimpinan kita di kantor atau dimanapun kita berada, kita jadi pemimpin, senantiasa kita ingat bahwa kepemimpinan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap nggak kita mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan yang kita ambil sebagai seorang pemimpin? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kemudian kisah lain yang disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, tentang bagaimana istri seorang khalifah, istri dari Umar, ya, turun langsung ke lapangan untuk membantu seorang wanita yang akan melahirkan anaknya. Disebutkan oleh Aslam, ya, orang yang senantiasa menyertai Umar, kharajtu lailatan ma Umar ila zahiril Madinah fala halana baitu sya'rin. Suatu malam, ya, aku bersama Umar keluar ke kota Madinah. Ketika itu kami melihat sebuah tenda yang terbuat dari kulit. Faqasadnahu fa idza fihi imra'atun tamkhadu wa tabki. Kemudian kami menuju ke dalam ke tenda tersebut, lalu kami mendapati seorang wanita yang sedang menangis. Fasa'alah Umar bin Khattab an haliha. Maka kemudian Umar bin Khattab pun bertanya kepada sang wanita apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Faqalat ana imra'atun arabiyyatun wa laisa indi syai'. Aku adalah seorang wanita dusun yang akan bersalin, akan melahirkan, sedangkan aku tidak memiliki apapun.
Artinya tidak ada seorang pun, dia tidak punya apapun, tidak punya makanan, tidak punya sesuatu apapun, dan dia akan segera melahirkan. Maka apa yang terjadi pada diri Umar? Fabaka Umar. Maka kemudian Umar menangis melihat kondisi wanita tersebut. Wa'ada yuharwilu ila baitih. Kemudian dia pun berlari untuk menuju rumahnya. Faqala limra'atihi Ummi Kulthum binti Ali ibn Abi Thalib. Maka kemudian dia pun masuk ke dalam rumahnya, lalu dia mengatakan kepada istri beliau, yaitu Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib. Ini putranya Ali bin Abi Thalib, menjadi salah seorang istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nggak terasa ya? Ya, nggak terasa bagaimana kisah Umar bin Khattab. Insya Allah kita lanjutkan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan istri beliau terhadap wanita tersebut. Insya Allah ini akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.